Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Saya berharap kita semua dimanapun kita berada senantiasa dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera bersama seisi rumah. Salam jumpa kembali dalam saat teduh pagi ini bersama Jemaat Ebenezer Bekasi, edisi Selasa 2 Juni 2020. Marilah kita persiapkan jiwa kita mengalami perjumpaan dengan Bapa pagi ini melalui firman-Nya sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di pagi ini ya Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman kami yang senantiasa merindukan hadirat-Mu. Sebelum kami memulai hari anugerah-Mu, kami rindu untuk sujud di kaki-Mu, membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Pada saat ini ya Bapa, di pagi yang indah ini, kami mempersiapkan hati kami untuk disapa oleh firman-Mu sebelum kami melanjutkan rutinitas kehidupan kami hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini kami memahaminya dan kami diberi semangat baru, terlebih menjadi suluh dan pedoman bagi kami melanjutkan kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami untuk kami jalani. Karena itu ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami. Biarlah kami memahami firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini. Berilah hikmat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membuka, membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengambil kesempatan pagi ini mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman ini di dalam hidupnya, dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pagi ini akan berlangsung dalam tuntunan tema prinsip hidup dalam rencana orang beriman. Prinsip hidup dalam rencana orang beriman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin setiap kita selalu punya rencana dalam menjalani kehidupan kita. Apakah itu sifatnya rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang?
Apakah rencana itu kita buat sekedar sebagai hayalan-hayalan belaka dalam pikiran, atau kita susun secara tertulis, terstruktur, dan sistematis? Namun, sematang apapun rencana kita, tidak seorang pun dapat memastikan 100% keberhasilan dari apa yang direncanakan itu. Semuanya hanyalah rencana. Selebihnya, Tuhan yang menentukan. Tentu kita semua punya rencana di awal tahun ini. Bahkan jemaat-jemaat telah begitu matangnya menyusun sebuah program kerja berikut dengan anggaran-anggarannya. Namun tidak pernah terduga, wabah corona secara tiba-tiba datang menggagalkan hampir seluruh perencanaan setiap kita. Dalam hal sedemikianlah, kita perlu menyadari, ternyata kita teramat terbatas. Namun dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya tidak sedang mengarahkan kita untuk membandingkan tingkat keberhasilan dari rencana yang melibatkan Tuhan dengan rencana yang tidak melibatkan Tuhan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara akan mengatakan, banyak kok orang-orang yang selalu menyimpang dari kehendak Tuhan yang jauh lebih sukses dalam capaian perencanaannya dibanding dengan orang-orang yang setiap pagi sebelum beraktivitas selalu tunduk dan berdoa. Perhatikanlah saudara-saudara, kita tidak pernah diajar untuk mengukur kasih dan penyertaan Tuhan dari seberapa banyak yang dapat kita peroleh hari ini. Karena kasih Tuhan tidak pernah bisa disejajarkan dengan sebanyak apapun yang kita peroleh setiap harinya. Jika demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, melibatkan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita tidak menjamin berhasil atau tidaknya. Kedua-duanya punya potensi untuk gagal dan kedua-duanya punya potensi untuk berhasil. Lalu, apakah pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Ini kan yang kemudian menjadi pergumulan selanjutnya bagi kita. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sesungguhnya yang hendak diajarkan Rasul Yakobus dalam suratnya ini kepada ke-12 suku di perantauan. Sesungguhnya Yakobus tidak sedang membahas tentang berhasil atau tidaknya sebuah rencana dalam ukuran tertentu. Tetapi Yakobus sedang menyoal tentang sebuah bangunan prinsip yang harus kita pegang sebagai orang-orang percaya dalam merancang dan merencanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Jadi, prinsipnya adalah kamu harus mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Dalam hal ini Yakobus ingin mengingatkan kita sesuai atau tidaknya kehendak Tuhan dengan apa yang kita rencanakan. Tentu Yakobus tahu dan kita pun tahu banyak rencana-rencana kita yang hanya mengikuti hasrat dan selera kita sendiri tanpa mencoba untuk merenungkan apakah rencana kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Merancangkan sendiri tanpa berupaya untuk memikirkan kehendak Tuhan di dalamnya. Kecenderungan kita seperti itu setiap harinya. Saudara-saudara, Rasul Yakobus menyebut orang yang sedemikian adalah orang yang bermegah dalam congkaknya. Merasa bisa sendiri mengatur jalan hidupnya dengan apapun yang dia inginkan. Toh aku bisa kok. Aku mampu. Aku sanggup. Siapakah yang dapat menggagalkan rencanaku? Yakobus sedang menyoroti sebuah sikap kesombongan dalam merencanakan hidup berdasarkan kemampuan diri sendiri. Melihat kemampuan dan kelebihan diri sendiri sebagai modal utama untuk mengatur dan menjalani kehidupan. Dalam hal inilah Yakobus mengingatkan kita, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu artinya sebesar apapun capaianmu dalam
rencanamu hanyalah sementara. Yang terpenting adalah apakah itu kamu jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sekali lagi, yang terpenting dari semuanya adalah apakah itu kamu jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena sekecil apapun capaianmu dalam ukuran dunia, jika itu kamu peroleh sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan membuatmu tetap berada dalam kekekalan yang telah dianugerahkannya kepadamu. Bagi Yakobus, sehebat apapun perencanaan, sejitu apapun strategi yang dirancangkan hari ini untuk target hari esok, janganlah bangga akan hal itu jika kamu menjalaninya tanpa Tuhan. Kata Yakobus, tidak ada yang tahu tentang hari esok. Sehebat apapun kita tidak akan pernah ada yang tahu misteri hari esok. Yakobus memberikan sebuah prinsip hidup yang benar yang harus kita pegang teguh sebagai orang-orang percaya, yakni jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika setiap merencanakan perjalanan hidup dan kita selalu mengutamakan perkenanan Tuhan seperti ini, maka tentu akan menjadi kontrol bagi kita untuk memilih jalan yang diperkenan Tuhan untuk kita jalani, dan dalam waktu yang bersamaan kita menghindari segala rencana yang tidak dikehendakinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, jadikanlah ini sebagai sebuah prinsip hidup bagi setiap kita yang percaya kepadanya dalam merencanakan sebuah perjalanan hidup. Dia yang mempunyai kehidupan ini akan menganugerahi kita dengan hikmatnya dalam menata dan meniti perjalanan hidup kita yang masih dianugerahkannya bagi kita untuk kita jalani hari demi hari. Saudaraku sekalian, selamat melanjutkan langkahmu dengan menapakinya bersama Tuhan. Tuhan memberkatimu bersama seisi rumahmu. Amin. Saudara-saudara, pelengkap Kidung Jemaat 131 kita nyanyikan bersama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau tahu kami terbatas. Karena itu ampuni kami jika dalam banyak hal kami sering menjalani hidup kami sendiri dengan perencanaan kami sendiri.
tanpa mengandalkan perkenanan-Mu. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini mengingatkan kami betapa terbatasnya kami untuk harus mengatur sendiri perjalanan hidup kami, karena kami tidak tahu tentang hari esok. Dan semestinya dan selayaknya lah kami mengandalkan Dikau, Sang Penguasa segalanya, dan di atas kuasa-Mu lah kami menjalani kehidupan ini dalam berbagai ruang dan waktu yang dapat kami jalani. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami sejauh ini, menikmati perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Ampuni kami bila dalam banyak hal kami melakukan berbagai perencanaan dan kegiatan sehari-hari kami dengan tidak berkenan kepada-Mu. Ajarlah kami Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu untuk menata dan meniti kehidupan kami selanjutnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mempercayakan seluruh perjalanan hidup kami hari ini bahkan seterusnya. Biarlah berlangsung dan berjalan dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu saja. Berkati kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Biarlah segala aktivitas kami hari ini berjalan dengan sebaik-baiknya dalam perkenanan-Mu. Dalam berbagai situasi kehidupan yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di muka bumi ini, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepada-Mu, hadirlah di setiap musim kehidupan kami, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk segala keterbatasan kami. Ini doa kami, permohonan kami, syukur kami kepada-Mu. Kami naikkan di dalam perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam saat teduh pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, semangat terus menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.